bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema dongkrak hidrolik sederhana penerapan dari hukum Pascal. Perkenalkan, saya Isa Sumeang, saya Maria Sumerakit, saya Yulia Menurung, saya Yolin Sinaga, saya Ulta Garung, saya Sanjisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Pascal. Tentunya teman-teman masih bertanya-tanya mengenai apa sih hukum Pascal itu? Jadi hukum Pascal adalah sebuah prinsip kerja fisika yang berkaitan dengan tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruangan tertutup. Nah, hukum Pascal ini dicetuskan pertama kali oleh seorang filsuf dan ilmuwan yang berasal dari Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Nah, hukum Pascal ini berbunyi, tekanan yang disebabkan oleh zat cair kemudian diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah dengan sama besar. Nah, hukum Pascal ini memiliki prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan dalam dongkrak hidrolik, yang kedua pompa hidrolik, yang ketiga alat pengangkut air, yang keempat alat pengepres, yang kelima alat pengukur tekanan darah, yang keenam alat rem hidrolik, dan yang ketujuh adalah dump truck hidrolik. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang cara kerja dongkrak hidrolik. Pertama-tama, dongkrak hidrolik merupakan salah satu penerapan aplikasi sederhana dari hukum Pascal. Berikut adalah prinsip kerja dongkrak hidrolik. Saat suntik A diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau zat cair yang berada dalam fluid itu. Akibatnya, fluida dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada suntik B dan dapat mengangkat beban di atasnya. Nah, saya akan membahas tentang apa sih tujuan dan manfaat dari kerja dongkrak hidrolik. Yang pertama yakni tujuan. Tujuan dari kerja dongkrak hidrolik ada tiga, yakni yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan dan cara kerja dongkrak hidrolik. Yang kedua untuk menjelaskan konsep hukum Pascal melalui alat dongkrak hidrolik. Yang ketiga untuk menyebutkan aplikasi atau penerapan dongkrak hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu manfaat kerja dongkrak hidrolik juga ada tiga. Yang pertama untuk membantu meningkatkan pemahaman tentang sistem kerja hidrolik. Yang kedua menjadi konsep dasar dalam membuat alat berat seperti dongkrak hidrolik, mobil pengangkat alat berat, dan lain-lain. Yang ketiga sebagai acuan untuk menganalisis konsep tentang hukum Pascal. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat ini yaitu yang pertama stick es krim, yang kedua dua buah stick, yang ketiga fleksi tube, yang keempat alat tembaga, yang kelima kardus, yang keenam jarum, yang ketujuh lem, yang kedelapan gunting, yang kesembilan air dan bor. Cara kerjanya yaitu yang pertama, masukkan selang pada ujung tabung suntikan, pastikan tertutup rapat dan tidak ada celah. Yang kedua, isi tabung suntikan dengan air sampai penuh. Agar lebih menarik, air bisa diberi warna sesuai dengan teknik. Yang ketiga, masukkan ujung selang yang lain pada ujung suntikan yang lainnya. Yang keempat, lubangi 12 stick es krim menggunakan jarum di bagian tengah dan kedua ujungnya. Ingat jarak antar lubangnya harus sama. Sementara dua stick yang lain dibuat lubang memanjang di kedua ujungnya. Yang kelima, satukan stick es krim menggunakan kawat tembaga. Buatlah 2 buah susunan stick. Yang keenam, hubungkan bagian bawah dari 2 buah susunan stick dengan menggunakan stick es krim atau yang sejenisnya. Yang ketujuh, ikatkan ujung stick yang satu pada kardus, sementara ujung stick yang lain ikatkan pada ujung suntikan. Agar suntikan tidak bergerak saat ditekan, ikatkan badan suntikan pada kardus dengan menggunakan lem. Dan yang terakhir, tempelkan potongan kardus pada ujung tumpukan stick dengan menggunakan lem. Baik, saya akan kembali menjelaskan cara kerja dongkrak hidrolik ini. Ketika suntik A didorong, maka suntik tersebut menerima gaya sebesar F1 terhadap luas bidang A1. Akibatnya timbul tekanan sebesar V1. Menurut Pascal, tekanan ini akan diteruskan kepada suntik B dengan sama besar. Dengan demikian, suntik B akan terjadi tekanan yang besarnya sama dengan B. Tekanan ini menimbulkan gaya pada luas bidang tekan suntik B atau A2 sebesar F2 sehingga B2 V1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa apabila gaya F1 yang kecil akan menimbulkan gaya F2 yang besar. Untuk memperjelas pemahaman tentang dongkrak hidrolik sederhana, saya akan memberikan contoh soal kepada kita semua. Di sini sudah ada gambarnya. Saya akan membacakan soal yang diketahui luas penampung dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi.
Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Oke, seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar, tadi diketahui bahwa dongkrak hidrolik memiliki luas penampung dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,1 meter persegi. Kita anggap luas penampung dongkrak hidrolik pertama adalah A1 dan luas penampung dongkrak hidrolik kedua adalah A2. Maka tadi diketahui A1 sama dengan 0,04 meter persegi, A2-nya sama dengan 0,10 meter persegi. Tadi dijelaskan pada soal bahwa gaya masukannya adalah 5 Newton dan ditanya adalah gaya keluaran maksimum. Kita anggap gaya masukan sebagai F1 dan gaya keluaran maksimum sebagai F2. Maka F1-nya sama dengan 5 Newton. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya Hani tadi bahwa P1 atau tekanan 1 sama dengan P2 atau tekanan 2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tadi sudah diketahui bahwa F1-nya sama dengan 5 Newton per A1 0,04 meter persegi sama dengan F2-nya belum diketahui, maka kita hanya tulis hanya F2 per A2 tadi 0,10 meter persegi. 5 dibagi 0,04 sama dengan 125 sama dengan F2 per 0,10 meter persegi. Sama-sama kita kalikan dengan 0,10, maka hasil yang didapat adalah F2 sama dengan 12,5 Newton. Maka kita tulis di sini F1-nya tadi 5 Newton, maka F2-nya sama dengan 12,5. Maka gaya keluaran maksimum yang dihasilkan oleh penampang 1 dan penampang 2 adalah 12,5 Newton. Sekian dari hasil presentasi kami. Tadi kami juga sudah memaparkan beberapa soal. Maka kami akan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ada yang belum mengerti tentang sedikit yang kami jelaskan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kamu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas informasinya. Perkenalkan, saya Amal Baris dari kelompok 2. Sesuai dengan penjelasan teman-teman tadi, saya ingin bertanya mengapa gaya F1 yang kecil dapat menimbulkan gaya yang besar pada F2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Alia. Untuk pertanyaan ini saya berikan kesempatan bagi teman saya Hani untuk menjawab. Memang jika luas permukaan suntik yang ditekan kecil,